Sobat IP, selamat datang di Deep Talk, podcast yang akan membawa kamu ke dunia ilmu informasi dan perpustakaan. Bersama aku Rasi, kita akan mengeksplorasi teknologi terbaru di perpustakaan hingga bagaimana informasi dapat mengubah cara pandang kita melihat dunia. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita ngobrol ringan nih bareng narasumber spesial kita, Kak Indah. Oke, Halo. Kak Indah. Boleh nih Kak, biar makin spesial ke Sobat IP, memperkenalkan dirinya dulu. Biar teman-teman tuh tahu, oh ini Kak Indah gitu. Oke, Iya. perkenalan diri dulu ya. Iya. Ya, teman-teman IP, Sobat Pustaka Iya. ya. Saya Indah Rahma Cahyani. Saya pustakawan reference di Perpustakaan Universitas Airlangga ya. Ini yang baru juga ya, saya finalis pustakawan berprestasi ya 2024. 15 besar untuk tahun ini gitu. Wih. Keren banget ya Kak Indah ya. Pustakawan terbaik tingkat nasional ya Kak ya. Nasional. Betul. Iya, betul. Nah, jadi kebetulan obrolan kita hari ini bakal relate banget dengan Kak Indah sebagai pustakawan terbaik juga tentunya. Jadi tema kita hari ini adalah tentang pustakawan AI di era digital Kak. Aku juga mau nanya nih. Jadi belakangan ini fenomena AI itu lagi marak-maraknya, lagi naik-naiknya. Nah, sebagai seorang pustakawan nih ya Kak, bagaimana Kakak melihat peran pustakawan dalam menghadapi fenomena AI ini Kak? Boleh nggak? Gitu ya. Iya. Sekarang AI dan librarian ya, Iya, dan betul. pustakawan dan perpustakaan itu jadi isu yang cukup menarik perhatian kita ya, bagi kita yang menggeluti di bidang Iya. ini. Memang hadirnya AI begitu ya, AI kemudian teknologi begitu ya, itu pada akhirnya memang sedikit menggeser posisi kita, atau ada istilah shifting role librarian ya. Oh, iya. Jadi ada pergeseran peran gitu ya, yang tadinya kita mungkin tidak masif menggunakan teknologi, kemudian mungkin AI juga belum jadi isu yang menarik bagi kita, tapi sekarang pustakawan dituntut untuk lebih menempatkan diri dan menggunakan AI itu sebagai tools, instrumen justru untuk mengoptimalkan dalam bekerja, kemudian dalam dunia keliterasian seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kita menyikapi begitu ya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai librarian atau pustakawan, tentu saja kita tidak antipati gitu ya. Oke. Tentu saja kita harus menggandeng, menggunakan, memanfaatkan ya untuk aktivitas kita. Gitu. Jadi bukan lagi itu menjadi suatu enemy, barriers ya, ancaman, tapi justru itu bisa menjadi tools kita, alat kita untuk kita memberikan literasi informasi yang baik kepada teman-teman pemustaka begitu. Jadi kita lebih pada ke repositioning, kemudian menggeser sedikit peran kita dengan menambah skill kita begitu ya. Jadi AI bisa jadi teman gitu. AI bisa jadi teman, tools kita, alat kita begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang ini akan menghancurkan ya, mengusik kita gitu, tidak ya. Iya. Tetapi kita mengambil peran di situ, justru pustakawan mengambil peran, karena di dalam AI itu kan pasti butuh ada panduan ya. Betul. Siapa yang akan memandu itu kalau bukan kita pustakawan? Jadi nggak boleh khawatir. Berarti memang skill digitalnya pustakawan itu harus makin diperkuat ya Kak ya? Iya betul, harus terchallenge dan harus tertantang untuk better gitu. Iya. Dan dengan tools itu tadi, dengan AI itu tadi, semakin kita harus punya pemikiran positif bahwa itu bisa menjadi teman, kemudian bisa mempermudah aktivitas kita di dunia perpustakaan dan kepustakawan. Oke Kak, dapat nih poinnya. Jadi bisa dibilang AI ini adalah peluang untuk teman-teman pustakawan ya Kak ya. Tapi belakangan ini juga Kak, ada isu yang mengatakan bahwa beberapa profesi terancam oleh AI. Nah, pustakawan sendiri apakah memang masuk dalam ancaman tersebut atau memang yang tadi Kak Indah bilang kalau kita itu bisa memanfaatkan ini? Itu jadi ancaman bagi mereka yang tidak do something.
I see. Oke. Itu akan menjadi masalah bagi pustakawan yang tidak melakukan inovasi. Oke. Kalau kita mau eksis ya, kita mau tetap profesi kita ini tetap punya, kita tetap bisa eksistensi diri kita lakukan sesuatu. Kita buat inovasi dengan AI tersebut gitu. Oke. Jadi kita lakukan sesuatu yang orang lain butuhkan dan kita menjadi partner pada akhirnya. Misalnya kalau di pendidikan tinggi, AI itu bisa kita pakai ya, kita bisa gunakan untuk mempermudah untuk penelitian dan riset kita. Iya, betul. Tetapi kan ada hal-hal yang perlu kita jelaskan ya kepada Iya. pemustaka, mana ranah yang baik, Dan- yang tepat sehingga riset tetap berjalan lancar, dan itu Oke. librarian yang have to navigate gitu. I see. Jadi ya balik lagi, teman-teman pustakawan ini memang harus dituntut dan harus bisa melakukan inovasi ya Kak, di Iya. tengah gempuran AI yang kadang menjadi ancaman untuk beberapa profesi. Nah, satu statement nih Kak, boleh deh aku minta statement atau pandangan kakak untuk teman-teman calon pustakawan IIP sebentar lagi yang barangkali tertarik untuk menjadi pustakawan terbaik seperti Kak Indah. Apa sih pesan untuk teman-teman calon pustakawan yang barangkali masih jadi mahasiswa atau yang lagi memantaskan diri sebagai seorang pustakawan Kak? Oke, ya pertanyaan ini juga sering kali ditanyakan Iya. ya. Yang harus kita lakukan dan kita persiapkan gitu ya, bagi teman-teman yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan di S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan khususnya, tetap kita bangga dengan nantinya profesi kita, dengan gempuran teknologi, banyak mungkin challenge ya, itu bukan problem, itu hanya tantangan begitu ya, Betul. yang bertujuan untuk supaya diri kita ini memiliki kemampuan lebih gitu. Iya. Jadi mulai dari sekarang persiapkan untuk terus belajar, mengupdate informasi yang baru, kemudian perkembangan teknologi itu juga banyak seiring berjalannya waktu harus kita ikuti begitu ya, sehingga kita tidak ketinggalan. Dan jangan lupa bahwa profesi pustakawan itu adalah kita harus berbagi ya. Berbagi. Begitu ya, sharing, kemudian berbagi. Jadi ilmu yang kita dapatkan kita bisa bermanfaat gitu untuk sekitar. Jadi kita bangga dengan profesi ini. Betul. Tantangan yang kita hadapi ke depan itu bukan hanya manusia dan masyarakat ya, tetapi teknologi juga. Teknologi. Ya, Jadi ikuti terus perkembangannya, lakukan pendalaman, kemudian kita bisa menjadi pustakawan yang berprestasi, yang baik, yang punya gerakan. Oke, weh, menarik banget ini poinnya buat teman-teman sobat IIP di luar sana. Nah, berarti bisa saya bilang kita harus menanamkan kebanggaan ya Kak ya, sebagai profesi pustakawan dan teman-teman calon pustakawan sendiri. Nah, oke teman-teman, demikian episode singkat kita mengenai pustakawan AI di era digital. Oke, terima kasih ya Kak Indah ya untuk kesempatan Sama-sama. ngobrolnya yang sangat menarik, dapat poin-poin menarik juga. Dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Ya. Gimana obrolan tadi? Seru kan? Nah, jangan lupa pantengin YouTube kita, Ilmu Informasi Perpustakaan Universitas Airlangga, dan nantikan episode-episode selanjutnya. See you.